Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk kalian yang mau ngelihat IHSG ada di video saya ini ya. Jadi di video ini kita akan langsung aja ke masing-masing saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarinnya di hari Jumat kemarin ya. Oke, saham pertama yang akan kita lihat adalah saham MPMX. Nah, kalau MPMX ini kalau kita lihat dari garis MA50 dan MA200-nya, di sini dia sudah mulai akan terbentuk pola dead cross ya, di mana MA50 sedikit lagi akan memotong ke bawah MA200-nya. Jadi kalau di sini sebelumnya harga juga sudah memotong MA50 dan kemudian MA200 juga sudah ditembus, dan kemudian saat ini konsisten berada di bawah area support struktur ini ya di sini ya. Dimana ini adalah area support atau pantulan sebelumnya terjadi di tanggal berapa ini? Pertama terjadi di tanggal 27 Januari 2022 dan kemudian tersentuh lagi di sini di tanggal 24 Februari 2022 ya. Dan kemudian di sini di breakdown atau ditembus dan kemudian di sini retest untuk menjadikan area resistance selanjutnya ya di tanggal berapa ini? Di tanggal 28 Juni 2022. Jadi di sini nanti ada kemungkinan kalau dia sama seperti pola sebelumnya, ada kemungkinan dia akan mental lagi ke bawah atau dia akhirnya akan berhasil nge-breakout atau berada di atas support struktur ini lagi ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham MPMX ini untuk sementara ini masih aman untuk kita hold selagi dia belum melewati atau belum menembus harga 885 yang kondisinya masih loss ya. Dimana kalau dia seumpama nanti menembus harga 885 berarti dia akan membentuk lower low yang baru ya, atau bisa dibilang trend downtrendnya akan semakin menguat. Tapi kalau seumpama 885 tidak ditembus, ada kemungkinan dia akan kembali bergerak naik ya, atau bisa dibilang pola downtrendnya tidak akan berlanjut, atau bisa dibilang dia akan memasuki fase sideways-nya ya. Oke, tapi kalau kondisinya kalian sudah profit, kita harus perhatikan di area ini ya, dimana area ini sebelumnya batas atasnya di harga 980 dan kemudian ketika dia menyentuh harga 980-an kemarin di sini. 985 ya sebenarnya ini ya di sini. Dia harga di candle ini sendiri dia pernah menyentuh harga tertinggi 985 dan kemudian dia akhirnya kembali turun. Jadi nanti kalian perhatikan aja ya di harga-harga itu. Di harga 985 atau saya paskan aja di sini 985. Kalau seumpama dia nanti lanjut nge-breakout atau berhasil nge-breakout harga 985, kita bisa hold terus. Tapi kalau seumpama nanti muncul candle rejection seperti ini, kita bisa keluar dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke harga-harga dimana kita beli atau bisa dibilang kembali ke harga BEP kita. Atau malah lebih parah lagi, ternyata dia kembali ke harga dimana kita beli dan ternyata lanjut turun lagi dan kemudian kita harus cut loss. Jadi sayang kan, jadi harusnya kita sudah bisa take profit tapi ternyata kita malah cut loss. Tapi kalau semua nanti dia berhasil breakout dari harga 985 dan kemudian berhasil breakout juga dari MA50 dan MA200 nya, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya, misal ke harga 1230-an ini ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya untuk saham MPMX ini, saya sarankan kalau mau masuk nanti aja kita tunggu dia trennya semakin membaik lagi ya, dimana dia tadi sama seperti yang saya katakan tadi, kalau dia berhasil breakout dari harga 985 baru kita bisa mulai entry, atau lebih bagusnya lagi kalau dia sudah berada di atas MA50 nya lagi atau berada di atas 2 MA ini, berada di atas MA 200 nya dan berada di atas MA 50 nya kembali ya, itu bisa dibilang lebih bagus lagi daripada kita masuk saat ini, dimana saat ini dia sudah mendekati atau berada di area resistennya ya. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita pantau aja dulu pergerakan MPMX ini akan kemana ya. Apakah dia akan kembali ke jalurnya atau dia akan melanjutkan fase downtrendnya di sini ya. Selanjutnya ada saham INDF. Nah, INDF ini sendiri kalau dari MA-nya sendiri, kalau kita lihat di sini, ini saya hapus aja biar nggak terlalu rame ya. Jadi kita akan pertimbangkan yang ini aja. Yang udah lalu kita hapus biar nggak terlalu rame. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi untuk saham INDF ini kalau dari trennya sendiri, kalau kita lihat dari MA50 dan MA200 nya, di sini baru aja terbentuk pola golden cross, dan kemudian kalau saya buat support trendline uptrend seperti ini, garis biru ini. Nah, di sini ada lower awalnya
Dimana dia ketika ada penurunan, di sini ada penurunan dan kemudian tidak berhasil membentuk lower low yang baru ya di sini ya. Tapi dia bisa dibilang lowernya terbentuk sejajar seperti ini dan kemudian dia lanjut menguat naik ya. Dan terbentuk lower high pertama, lower high kedua, dan kemudian di sini terbentuk lower high yang ketiga ya. Oke. Dan kemudian dia lanjut naik lagi. Jadi untuk kalian yang masih punya saham INDF ini untuk saat ini sendiri masih sangat-sangat bagus untuk kita hold terus ya, dimana dia saat ini sudah berada di jalur uptrendnya kembali ya. Panjangkan dulu, dan target terdekatnya adalah di harga 7000 atau resisten selanjutnya adalah di harga 7375, dimana itu adalah area resisten juga sebelumnya di sini. Di tanggal 18 November 2020 dan kemudian sempat juga di sini menjadi area resisten juga di tanggal 7 Oktober 2020 dan sebelumnya juga sempat menjadi area support di sini. Di tanggal berapa ini? Di tanggal 1 September 2020. Jadi ada kemungkinan target selanjutnya adalah di area ini ya. Sini. Jadi sini dia ada penurunan, ada kemungkinan dia bisa dibilang retest ke area-area supportnya lagi ya. Nah, untuk kalian yang masih belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya, apakah kita masih masih bagus untuk kita masuk atau ternyata harus nunggu dulu ya. Oke, kita lihat kita masuk di harga closing kemarin di harga 7050 dan batasan cut loss kita untuk pilihan pertamanya di bawah MA50 nya di sini ya. Di harga 6.800 dengan persentase 3,55% untuk pilihan pertamanya. Kalau mau pilihan keduanya kita maksimalkan aja di bawah MA200 yang di sini di harga 6.475 dengan persentase 8,16% ya. Jadi tentukan pilihan kalian ya, mau pilihan cut loss yang pertama atau pilihan cut loss yang kedua. Dan untuk target take profit target kita adalah di harga 7.375 dengan persentase 4,61%. Jadi kalau kita gunakan pilihan pertama ya bisa dibilang sangat tipis ya, dimana batasan cut loss kita bisa dibilang masih di bawah 5% dan kemudian target take profit target kita juga masih di bawah 5% juga ya. Nah, jadi tentukan pilihan kalian ya. Jadi nanti untuk kalian yang seumpama nanti dia berhasil breakout dari area resisten ini, area harga 7.425 ini, kita bisa hold terus dengan target selanjutnya adalah di harga 8.000-an ya. Jadi kalau semua nanti kita masuk dan kemudian dia berhasil breakout dari area resisten ini, dari resisten 7.425 ini, dia akan lanjut ke harga 8.000-an ya. Jadi ada kemungkinan kita akan dapat sekitar, untuk target kita adalah 13,48% dan batasan cut loss kita kalau kita pilih yang pertama adalah 3,55% ya. Jadi target selanjutnya adalah di harga 8.000-an. Selanjutnya ada saham Sido. Nah, saham Sido ini ternyata dia masih cukup patuh di resisten trendline downtrend ini ya, dimana kemarin dia bisa dibilang ini sudah hampir udah nge-breakout ya di tanggal 21 Juli kemarin, tetapi ternyata di tanggal 22 Juli ini bisa dibilang dia kembali reject lagi ya, dimana kemarin dia minus 1,02% ya. Akan tetapi di sini ada kabar baiknya, dimana walaupun kemarin dia reject tapi tetap masih berada di atas MA50 ya. Dan kalau kita lihat dari struktur MA-nya di sini dia masih uptrend ya, di mana MA50 masih berada di atas MA200-nya, walau di sini bisa dibilang harganya cukup labil ya, di mana dia sering menembus MA50-nya dan kemudian naik lagi dan menembus lagi dan kemudian dia naik lagi ya. Nah, jadi untuk yang punya saham Sido ini sendiri, kalau secara trendnya sendiri saham ini masih oke untuk terus kita hold ya. Dimana kalau kita lihat strukturnya di sini, kalau saya tarik garis seperti ini, ini adalah jalur trendline untuk jangka panjangnya saham Sido ini ya. Jadi di sini ada kemungkinan sahamnya akan bergerak seperti ini. Jadi nggak menutup kemungkinan saham Sido ini akan ke harga 1060-an ya, dimana saat ini harganya masih di harga 975. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Sido ini masih aman untuk kita hold ya, dimana saat ini dia masih tetap konsisten berada di atas MA200-nya dan kemudian di sini kalau kita hubungkan ternyata dia bisa membentuk bisa membentuk support trendline afternya di sini ya. Oke.
Jadi di sini bisa kita lihat ya, dimana untuk target selanjutnya kalau di sini berarti kemungkinan kita akan dapat sekitar 8%-an ya kalau nanti seumpama dia menyentuh harga 1060-an dari harga closing saat ini ya. Nah, untuk kalian yang masih belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry atau belum? Kalau emang mau entry, kalau menurut saya ya, jadi kalau mau entry kita tunggu aja di dua titik ini ya. Pertama, dia berhasil breakout dari area ini di atas ini, atau dia kembali ke MA 200 ya di sini ya. Nah, jadi kita bisa mulai masuk kalau dia berada di sini. Misal kita gunakan teknik buy on breakout. Misal di harga 990-an, dan batasan cut loss kita untuk cut loss yang pertama adalah di bawah MA 50-nya, dan cut loss keduanya kita maksimalkan di bawah MA 200-nya, dan target kita masih sama di sini. Nah, jadi di sini bisa dibilang 1:1 ya kalau kita menggunakan batasan cut loss yang kedua ya. Dimana batasan cut loss kita 7%-an, dan kemudian target take profit kita juga sekitar 7%-an ya. Oke, itu untuk pilihan pertama kalau kita tunggu dia breakout. Tapi kalau seumpama kita tunggu dia kembali turun ke MA 200 di sini, misal kita masuk ketika dia turun di sini. Misal kita ambil di harga 940, dan batasan cut loss kita 1 titik di bawah MA 200-nya, dan target kita di sini. Oke, di harga 1060 ya, sebelumnya cuma 7%, karena kita belinya di sini di support MA 200-nya, jadi target take profit kita sekitar 12%-an ya sekarang ya. Oke, jadi tentukan pilihan kalian ya, kalian mau masuk di mana? Kita tunggu dia turun ke sini, atau kita ambil ketika dia sudah berhasil breakout dari resisten ini ya. Oke, selanjutnya ada saham ICBP. Nah, kalau ICBP ini sendiri kalau kita lihat dari MA 50 dan MA 200-nya cukup menarik ya. Di sini terbentuk yang namanya golden cross, di mana MA 50 memotong ke atas MA 200, dan kemudian kalau kita lihat dari resisten trendline downtrend ini adalah resisten trendline downtrend mayornya ya. Di sini cukup kuat, dan kemudian akhirnya dia berhasil di breakout di sini. Dia berhasil breakout dari sini, dan kemudian sempat retest di sini, dan kemudian akhirnya lanjut menguat lagi ya, di mana area resisten sebelumnya atau rejection sebelumnya berhasil di breakout, dan kemudian saat ini dia sudah berada di atas area resisten sebelumnya di harga 9425 ya sini ya. Oke, coba kita akan buat trendline-nya. Ya, seperti ini ya trendline-nya ya. Jadi sini saya sentuhkan dengan ekor yang ini, dan kemudian saya sentuhkan dengan yang ini di candle tanggal 15 Juli ini. Nah, di sini bisa dibilang closingnya tepat berada di atas atau berada di atas support trendline afternya ini ya. Oke, coba kita lagi munculkan lagi di sini. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham saham ICBP ini sangat aman ya untuk masih kita hold terus, dimana untuk target selanjutnya ada di harga 9.900-an ya. Dan kemudian kalau dari MA sendiri, dia sudah terbentuk golden cross, dimana dia akan mengakhiri atau bisa dibilang sudah akan mengakhiri fase downtrendnya dan akan memulai fase uptrendnya, dimana target selanjutnya adalah di harga 9.900, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Sini ya, di sini resisten, dan di sini juga sempat menjadi area support juga, dan kemudian di sini juga sempat ada pantulan ya di sini ya. Oke, pantulan support di sini, dan kemudian ketika support di breakdown maka berubah fungsi menjadi area resisten di sini. Oke, jadi kita lihat kalau untuk target selanjutnya di harga 9.900 itu berarti ada kenaikan sekitar berapa itu? Sekitar 5,35%. Jadi lumayan ya. Nah, untuk kalian yang masih belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, kita masuk di sini, dan kemudian kita lihat batasan cut loss kita buat di Oke,
Jadi di sini agak ambigu ya untuk batasan cut loss-nya. Jadi batasan cut loss-nya ada 3 kalau menurut saya. Jadi cut loss yang pertama adalah 1 tick di bawah area ini dan di bawah area support trail alternate ini, dan kedua ada di bawah MA 200, tapi di sini juga nanggung karena ada support struktur di sini, dan batasan cut loss maksimalnya adalah di bawah MA 200-nya di sini ya. Ya seperti ini ya. Jadi untuk target take profit kita terdekatnya adalah di harga 9.900-an. 9.900-an dengan presentasi 5,32%, dan batasan cut loss kita yang maksimal adalah di bawah MA 200-nya di harga 8.525 dengan presentasi 9,31%. Kalau menurut saya ya, saya akan pilih batasan cut loss yang maksimal ini di harga di MA di bawah MA 200 ya. Karena apa? Karena di sini kalau kita ambil di sini itu terlalu cepat ya cut loss-nya. Jadi di sini walaupun sudah cukup lebar, tapi setidaknya masih di bawah 10% ya. Dengan target kita juga bisa dibilang kalau dia berhasil menembus harga 9.900-an, target selanjutnya adalah di sini ya. Di harga 10.550, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini di tanggal 4 Agustus 2020, dan kemudian terjadi lagi di sini di 14 September 2020, dan terjadi lagi di sini di tanggal 26 November 2020 ya. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan dia akan sampai ke harga 10.550 karena dia bisa dibilang memulai fase reversalnya ya di sini ya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini adalah dia fase turunnya, dan kemudian dia sudah ada indikasi dia akan mulai naik di sini, dan nggak menutup kemungkinan juga dia akan kembali ke harga 12.525-an ini. Coba kalau kita tarik maksimal sampai ke sini, berarti ada kemungkinan kita akan dapat sekitar 32,98% kalau dia kembali ke harga 12.500-an ini ya. Oke, jadi untuk ICBP ini sendiri kita maksimalkan aja batasan cut loss kita di bawah MA 200-nya. Karena apa? Karena seumpama MA 200 ditembus kembali ke bawah, berarti akan kemungkinan akan terbentuk pola dead cross kembali ya, dimana MA 50 akan memotong kembali ke bawah MA 200-nya karena harga berada di bawah MA 200-nya ya. Oke, selanjutnya ada saham SMMT. Nah, SMMT ini sendiri kalau kita lihat kemarin dia bisa dibilang sudah menembus ke bawah MA 50-nya di sini, dan kemudian juga bisa dibilang sudah membentuk struktur downtrend ya, dimana terbentuk higher low, higher low, higher low. Nah, di sini dia menembus MA 50-nya, dan kemudian dia juga menembus support strukturnya di sini. Dan kemudian dia lanjut turun, tetapi dia bisa dibilang masih tertahan di dua area ini ya. Ini ada area bisa dibilang, coba kita lihat dulu ini apa ini. Oh, ini adalah pantulan support juga sebelumnya ya. Dan ini juga sempat menjadi area resisten di sini. Cuma saya nggak tahu ini kenapa ada area ini di sini. Mungkin ini akan saya hapus aja ya. Oke, jadi saya simpulkan aja seperti ini, dimana dia kemarin ada penurunan, dan kemudian di sini bisa dibilang dia masih tertahan di atas MA 200-nya. Jadi secara tren jangka panjangnya dia masih terjaga ya, dimana MA 50 walaupun MA 50 sudah ditembus, tapi MA 200-nya belum ditembus, dan kemudian saat ini sudah mulai ada indikasi pembalikan ya, dimana di sini resisten trend downtrend sudah di breakout, dan kemudian MA 200-nya MA 50-nya sudah kembali di breakout ya, dimana ketika dia kemarin ngejebol MA 50 ya, dan kemudian di sini masih tertahan di MA 200-nya, dan kemudian di sini dia sudah berhasil breakout dari MA 50 kembali dengan bisa dibilang volume yang cukup bagus ya di sini, dimana dari tanggal 19 Juli, terus tanggal 20 Juli, dan kemudian tanggal 21 Juli, dan kemudian kemarin terakhir di tanggal 22 Juli dengan volume yang sangat kuat di sini ya. Oke, jadi untuk kalian masih punya saham SMMT ini, oke, bersabarlah, jadi tenanglah. Berarti ada kemungkinan saham ini sudah mulai akan mengakhiri fase penurunannya, tapi dia masih punya PR. Ingat, PR-nya masih ada di sini ya. Di sini di harga 1075 ini, apakah dia berhasil menembus harga 1075 ini atau enggak? Karena apa? Karena di sini adalah area support sebelumnya. Kalau support di breakdown ke bawah, maka support akan berubah fungsi menjadi area resisten selanjutnya ya. Oke, jadi di sini kita harus perhatikan di harga, atau ini juga sebelumnya kurang pas ya. Coba saya paskan dulu. Saya akan bungkus dari badan ke ekor-ekornya.
Oke, seperti ini ya. Jadi kita masih ada PR di harga 1095. Apakah 1095 akan berhasil di breakout atau enggak? Tapi kalau semuanya tidak reject, ada kemungkinan dia hanya retest aja di sini dan kembali turun lagi seperti ini. Walaupun dia sudah nge-breakout resisten trend downtrendnya, tapi di sini resistennya akan berubah fungsi menjadi area support, tapi tetap downtrend karena dia semakin lama semakin turun seperti ini ya. Oke, jadi kalau yang masih punya saham SMMT ini dan kemudian saat ini kondisinya sudah profit atau kondisi sudah profit, dan kita bisa perhatikan di harga 1095 ini. Kalau nanti dia berhasil di breakout, kita bisa hold terus dengan harapan dia akan kembali ke harga 1300-an ini. Tapi kalau semua nanti dia reject dari sini, dari harga 1095 ini, atau dia nanti turun, ada muncul dua candle koreksi terus, bisa kita jual aja dulu, kita amankan profit yang udah kita dapat daripada dia akan kembali turun lagi ya. Dan untuk kalian yang masih kondisinya masih loss, kita masih ada harapan di MA200 ini. Walaupun nanti dia kembali turun, kita masih ada harapan di MA200 ini. Selagi MA200 belum ditembus, kita masih aman untuk kita hold ya. Jadi dimana secara tren jangka panjangnya dia masih tetap bergerak uptrend ya. Terus kalau yang belum punya seperti apa? Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, risk rewardnya kalau kita lihat cukup menarik ya, dimana kalau kita misal masuk di harga closing kemarin di harga 950 dan batasan cut loss kita satu tick di bawah MA50 nya di harga 885 dengan presentasi 6,84% dan target kita di harga 1090 dengan presentasi 14,74%. Jadi bisa dibilang batasan cut loss kita walaupun sudah lebih dari 5% tapi masih di bawah 10% ya. Dan kemudian untuk target take profit terdekat kita juga bisa dibilang sudah lebih dari 10% atau malah hampir mendekati 15%-an ya. Oke, jadi di sini bisa masuk aja ya untuk kalian yang memang mau beli saham SMMT ini dengan volumenya juga bisa dibilang cukup bagus, dan kemudian batasan cut loss kita juga masih di bawah 10% ya. Tapi kalau emang mau maksimal lagi, kita bisa buat batasan cut loss kita di bawah MA200, tapi tidak saya sarankan ya karena ternyata sudah lebih dari 30%-an ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kalau seumpama nanti harga 1090 ditembus, kita ada target selanjutnya ada di area resisten yang ini di harga 1365 dengan presentasi yang akan kita dapat adalah sekitar 43,68%. Wow, bombastis ya. Semoga aja SMMT ini tidak melanjutkan fase downtrendnya dan kemudian dia akan kembali ke fase uptrendnya kembali ya. Selanjutnya ada saham AALI. Nah, AALI ini kalau kita lihat menggunakan time frame yang lebih besar aja ya. Di sini kita gunakan atau saya menggunakan time frame bulanan. Polanya adalah seperti ini. Di sini adalah lower awalnya dan kemudian sini sudah terbentuk lower high-nya, tetapi ternyata di sini dia ternyata sudah ngejebol area support trendline uptrend-nya ini, dan kemudian saat ini bisa dibilang dia masih berada di bawah sini ya. Oke, sekarang kita lihat menggunakan time frame daily tadi. Nah, dimana kalau kita lihat dari MA50 dan MA200-nya di sini terbentuk diectross, dimana MA50 memotong ke bawah MA200-nya, dan kemudian di sini dia sudah ngejebol support trendline uptrend-nya, dan kemudian dia ada naik lagi kemarin dan belum menyentuh, ada kemungkinan dia akan kembali turun lagi. Bisa dibilang ini adalah proses retest-nya ya. Di sini dia turun dan kemudian dia retest, dan ada kemungkinan kalau nggak berhasil ngejebol ke atas ini, dia akan kembali lanjut turun seperti ini ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham AALI ini atau bisa bilang belum keluar ketika dia kemarin ngejebol support trend uptrend ini, kita akan buat batasan toleransi di sini ya di harga 8.950 ini. Jadi selagi harga 8.950 ini belum ditembus, kita masih aman untuk hold terus. Tapi kalau seumpama 8.950 ditembus, mending ya keluar dulu aja. Berarti ada kemungkinan fase downtrendnya akan semakin menguat ya, dimana dia akan sudah membentuk lower low di sini ya. Ini kita buat lower low di sini. Sini terbentuk lower low dan kemudian di sini terbentuk lower low lagi, dan kemudian kalau seumpama nanti harga 8.950 ditembus, berarti dia akan membentuk lower low lagi, dimana berarti di sini adalah struktur pola downtrend ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan aja di harga 8.950 ini.
Dan untuk kalian yang masih belum punya, kalau yang ini tadi ya, kalau yang kondisinya belum profit ya, tapi kalau yang kondisinya sekarang sudah profit, ya siap-siap aja untuk take profit ya, kalau ternyata nanti besok dia terjadi rejection lagi di sini. Jadi di sini adalah proses retestnya. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham AAL ini, mending saya sarankan untuk skip dulu aja ya. Jadi ada kemungkinan agak berbahaya ya di sini, karena sudah terbentuk pola dead cross-nya, dan kemudian kalau kita lihat dari risk reward-nya juga kurang menarik ya, dimana batasan cut loss kita sudah lebih dari 5% dan target take profit kita juga bisa dibilang masih di bawah 5%-an ya. Oke, seperti itu ya untuk saham AAL ini ya, bisa dibilang kita pantau aja dulu pergerakannya seperti apa, apakah dia akan kembali ke jalur uptrend-nya ataukah dia akan lanjut mengalami koreksi yang lebih dalam lagi ya. Oke, sekian aja dari video ini. Sudah kita analisis bersama 6 saham tadi, dan kemudian sudah kita simpulkan bersama tindakan apa yang kita akan ambil ke depannya. Jadi di sini bukan ajakan jual atau ajakan beli, saya hanya memberikan secara pandangan secara teknikal analisisnya. Silahkan kalian kombinasikan lagi dengan dengan analisis yang lain untuk menguatkan teknikal analisis ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, atau masih ada untuk saham-saham yang lain untuk kita diskusikan, silahkan komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.